Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamis 29 November 2012 pukul 23.30, sorot lampu dari sebuah mobil telah menerangi jalanan beraspal, tetapi penuh dengan bebatuan dan lubang. Suasana dingin dan mencekam pada malam hari tidak membuat Farel menghentikan mobilnya. 5 mahasiswa yang juga berada di dalam mobil tersebut tampak gelisah dan ketakutan. "Rel, bisa cepet bawa mobilnya nggak sih?" bentak Candy yang berada di kursi penumpang, bagian tengah bersama dengan Sarah dan seorang gadis di antara mereka berdua. Di tengah hutan yang sunyi, sepi dan sangat gelap, suara rintihan dari seorang gadis telah menimbulkan kepanikan bagi mereka semua. Gadis yang duduk di antara Candy dan Sarah mulai tidak sadarkan diri, sebab darah segar yang kental terus mengucur keluar dari perutnya, ditambah dengan luka di bagian kepalanya yang tampak membuka lebar, serta basah. Gia yang duduk di kursi penumpang paling pojok, bersebelahan dengan Candy, mulai menelan ludahnya berat saat ia menangkap aliran darah bercampur nanah di kedua kaki gadis itu yang merembas keluar. Gia pun mulai memalingkan pandangannya dengan menoleh ke kaca jendela mobil. Namun secara tiba-tiba, sesosok makhluk bertubuh hitam pekat dengan bola mata merah dan rambut panjang yang menutupi hampir seluruh wajahnya menampakkan diri di kaca jendela itu dengan posisi yang sangat dekat di wajah Gia, sehingga membuatnya berteriak kencang sambil menutup wajahnya menggunakan kedua tangan. Suasana hening di dalam mobil berubah ketika mendengar teriakan dari Gia. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui alasan Gia berteriak, karena mereka tidak melihat apapun di kaca jendela kecuali pepohonan pinus dan semak-semak belukar di dasar jurang. Mobil itu tetap melaju cepat di tengah hutan belantara hingga hembusan angin menerjang begitu kencang, disusul dengan sorot lampu dari mobil yang mati karena mendadak. Namun Sarah mulai menangkap cukup banyak bola mata merah pekat dari kaca spion sebelah kanan. Penglihatannya itu membuat Sarah mematung diam, ditambah dengan lampu mobil yang masih belum menyala. Sarah tidak melihat tubuh dari sosok-sosok itu, sebab hanya bola mata merah yang ditampakkan begitu jelas. "Kenapa lampunya mati?" Decak Farel sembari mencari penyebab dari lampu mobilnya yang mati. Namun ia tetap mengemudikan mobil itu meskipun tanpa penerangan. "Farel, awas!" seru Rama yang duduk di kursi bagian depan samping Farel. Roda mobil yang awalnya berputar lurus kini mulai berbelok penuh ke kiri. Mobil itu memasuki jurang. Walaupun Farel sudah berusaha untuk mengendalikan setir, namun mobil itu tetap melaju cepat ke dasar jurang di samping jalan. Farel pun tidak bisa menginjak rem mobil, sehingga mobil tersebut menabrak beberapa ilalang serta ranting pohon yang menjulur. Teriakan dari mereka semua yang berada di dalam mobil telah menghidupkan suasana hutan yang sunyi dan senyap di malam hari. Mereka semua tidak mengharapkan apapun, apalagi berpikir jika bisa hidup atau justru mati. Sebelum mobil itu terjun ke dasar jurang, tidak ada sesuatu yang menjanggal. Hanya hembusan angin kencang
kemudian lampu mobil yang mati, dan setir berbelok dengan sendirinya ke jurang itu. Sarah pun tidak dapat menangkap sesuatu dari penglihatannya yang menyebabkan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Laju mobil itu berakhir pada sebuah pohon besar, hingga masing-masing dari mereka terluka dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Ulu Lentik mengerjap membantu kelopak mata yang akan terbuka sempurna. Au! Rintihnya sambil memegang tangan kanan yang dibalut perban. Kemudian mencoba untuk duduk di atas ranjang secara perlahan. Au! Rintihnya lagi ketika merasakan perih di kedua kakinya yang hanya ditutupi oleh plester saja. Aku di mana? Bola mata mengedar penuh, menangkap seisi ruangan dengan dinding putih di sekelilingnya. Apa aku sudah mati? Tapi ini di mana? Tanyanya kembali tanpa mendapat balasan. Sebab di ruangan itu tidak ada seorang pun selain dirinya. Sarah, suara panggilan telah menggugah pemilik nama itu. Kelopak mata yang awalnya terpejam kuat dengan bola mata yang bergerak di dalamnya, ini dapat terbuka lebar dengan sekali hembusan nafas pendek. Sarah langsung terduduk memandang wajah Rama yang tampak sedikit pucat. Kita di mana? Apa kita? Namun Rama menggeleng dan langsung mengusap kepala Sarah. Kita selamat dari kecelakaan itu dan kita kembali lagi ke rumah penginapan. Tapi bagaimana bisa? Tanya Sarah dengan kening yang berkerut. Lalu ia mengedarkan pandangan ke segala sudut ruangan yang berlapiskan dinding kayu. Gea! Suara jeritan lagi mengundang rasa takut. Sarah dan Rama saling memandang sebelum beranjak dari kamar itu. Kak Kandi, ada apa? Tanya Rama yang sudah keluar rumah bersama Sarah. Kemudian pandangan mereka tertuju pada tali tambang yang menggantung di atas atap rumah penginapan itu. Apa yang terjadi? Siapa yang mengakhiri hidupnya menggunakan tali tambang itu? Dan bagaimana mereka bisa selamat dari kecelakaan tragis itu yang sudah membawa mereka masuk ke dasar jurang? Hari itu, Kamis 22 November 2012. 8 mahasiswa telah melakukan beberapa kegiatan sebelum melaksanakan penelitian di suatu tempat. Sarah, Rama, Jihan, Arka, Arga, Candy, Farel, dan Gia. 5 dari mahasiswa tersebut mendapatkan tugas akhir dari seorang dosen yang melakukan KKN, dibantu oleh 3 senior yang akan menjadi pembimbing selama masa KKN itu berlangsung. Sementara 2 dari ke-5 mahasiswa yang berada di Prodi Ilmu Pertanian dan Perkebunan merupakan mahasiswa yang menjadi pertukaran pelajar dari Universitas Bina Nusantara. Sehingga perbedaan pendapat dari masing-masing anak akhirnya menuai perdebatan. Mereka semua sudah menyelesaikan proposal perizinan, menyusun judul sekaligus rencana penelitian, serta melakukan promosi agar mendapatkan dana bantuan untuk melakukan KKN. Namun salah satu dari mereka tidak menyetujui tempat yang sudah diusulkan oleh Sarah dan kedua seniornya. Sebab lokasi dari tempat yang akan menjadi penelitian mereka terletak di tengah pulau dan jaraknya pun sangat jauh dari kota. Aku sama Rama udah cocok cek lokasi yang terdekat dari kampus kita. Tapi rata-rata penduduk di desa itu menolak kedatangan kita buat melakukan penelitian karena mereka tahu kalau aku punya kemampuan supranatural. Mungkin mereka jadi takut. Ujar Sarah 1 hari sebelum tempat KKN ditentukan. Gara-gara kamu punya kemampuan itu, kita jadi susah buat melakukan KKN. Mana pihak kampus cuma kasih dana sedikit lagi. Sisanya kita harus pakai uang pribadi. Rutuk Asga Zayidan
mahasiswa yang menjadi pertukaran pelajar. Ia memiliki kembaran yang benar-benar identik, yaitu Arga Zaidan. Kalau dipikir-pikir, dana dari pihak kampus cukup buat ke desa yang ada di tengah pulau itu, karena biaya buat penyewa kapal nggak mahal. Terus juga kita bisa pakai mobil pribadi selama di sana. Sambar Arga Zaidan. Candy mengangguk. Iya, cuma desa itu yang mau menerima kedatangan kita. Dan desa-desa lain yang udah aku, Farel, Sarah, sama Rama kunjungi, mereka kebanyakan menolak. Bahkan ada dari penduduk desa yang langsung mengusir kita. Padahal kita datang ke sana itu dengan niat baik. Tapi aku tetap gak setuju. Desa Seso itu ada di tengah pulau, dan kalau terjadi apa-apa selama kita ada di sana gimana? Jadi lebih baik kita cari desa yang masih di sekitaran kota. Atau kalau perlu kita kasih uang ke penduduk desa supaya mau mengizinkan desanya buat dijadiin tempat penelitian. Timpal Gea angkuh. Sarah dan yang lainnya pun hanya menghela nafas berat. Kalau kamu gak mau ikut, gak apa-apa. Biar aku sama Farel aja yang jadi pembimbing mereka. Terus nanti yang dapat nilai A cuma kita berdua. Ucap Candy membuat Gea akhirnya menerima keputusan itu dengan terpaksa. Sudah banyak proposal yang mereka ajukan ke beberapa desa, hingga mereka menemukan satu lokasi yang tepat sebagai tempat penelitian. Sudah banyak persiapan sebelum menuju ke desa tersebut, terutama dengan kendaraan. Untuk transportasi, mereka selama melakukan kegiatan di sana. Mobil Yaris berwarna silver sudah terparkir di dalam kapal yang berukuran besar. Kapal itu berlayar membawa 8 mahasiswa yang hendak melakukan KKN di desa terpencil yang berada di tengah-tengah pulau. Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang, mengikuti jalanan aspal yang berkelok. Dengan pepohonan yang menjulang tinggi, serta rerumputan liar yang berada di sekeliling jalanan itu. Mobil memasuki kawasan desa yang ternyata terletak di tengah hutan. Jalanan yang berkelok dan panjang membuat keraguan pada benak mereka. Sebab tidak ada satupun kendaraan yang melintas selain mobil yang mereka tumpangi. Bahkan suasana di sekitar pun terlihat sepi, sunyi dan hening. Tidak ada suara selain kicauan burung yang beterbangan. Di sini beneran ada desa? Kayaknya rumah penduduk di sini jarang, atau jangan-jangan kita nyasar? Gak mungkin kita nyasar, Ram. Lokasi yang Candy bilang sama kok kayak di map. Jadi mana mungkin mapnya salah? Aku bilang juga apa? Di tengah pulau kayak gini mana ada desa? Pokoknya Candy sama Farel yang harus bertanggung jawab. Kita semua udah kesini jauh-jauh. Jangan sampai waktu kita terbuang gitu aja. Apalagi... Perkataan Gea terhenti. Udah jangan ribut. Lebih baik kita semua diam. Di sini aku sebagai ketua kelompok. Jadi aku yang berhak bertanggung jawab. Kalau misalkan terjadi apa-apa sama kalian semua. Potong Sarah. Mobil itu berhenti tiba-tiba. Secara mendadak. Tanpa Farel menginjak rem. Semuanya terdiam kaku. Menatap jalanan lurus di depan yang tampak sangat gelap dan sunyi. Maaf guys, mobilnya lama gak diservis, jadi suka berhenti mendadak. Ujar Farel membuat mereka semua menghembuskan nafas lega. Lantas kembali menyalakan mesin mobilnya itu. Kirain ada hantu yang gak suka kalau kita masuk ke desa ini. Lirik ya. Kalau memang tadi itu ulah hantu, pasti kita semua udah diliatin kan? Buktinya gak ada apa-apa di depan. Tutur Candy terus menatap sorot lampu mobil yang menerangi jalanan. Setelah beberapa kilometer perjalanan mereka tempuh untuk tiba di sebuah desa yang benar-benar berada di tengah hutan belantara. Sarah pun akhirnya dapat mengalihkan bola matanya dari kaca jendela. Sebab sedari tadi ia mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang bermunculan di sekitar jalan. Ia juga melihat seorang wanita parubaya yang berlumuran darah
sedang berdiri tegak di depan mobil Farel. Sehingga mobil itu berhenti secara tiba-tiba di tengah jalan. Namun Sarah enggan bereaksi supaya teman-temannya tidak semakin ketakutan. "Kamu lihat mereka?" tanya Rama sedikit berbisik dan mendekatkan bibirnya pada telinga Sarah. Sarah mengangguk, kembali mengedarkan bola mata yang melihat satu persatu dari sosok yang bermunculan di persimpangan jalan yang berkelok. Mereka yang hanya bisa dilihat oleh mata telanjang Sarah, dan mereka yang tidak berwujud. Akan tetapi Sarah tetap diam, tanpa bisa mengalihkan penglihatannya terhadap mereka yang tak kasat mata. Hingga mobil itu berhenti di sebuah pekarangan yang berada di pertengahan pohon beringin, dan tampak sebuah rumah tua yang berdiri di dekat danau kecil. "Ayo semuanya kita turun," ajak Farel, membuat mereka semua segera beranjak dari dalam mobil. Bola mata Jihan mulai beredar saat seekor burung gagak hitam terus berterbangan di atas mobil mereka. "Itu kan burung pertanda kematian." "Gak mungkin ada burung yang biasa menjadi pertanda kematian. Manusia aja gak tahu kapan maut itu menjemput, apalagi burung." "Hus, pergi," usir Farel saat salah seekor burung gagak berwarna hitam bertengger di bagian atas mobil miliknya. Burung itu terbang. Lantas beberapa saat seorang gadis datang dengan senyuman. "Halo semua, aku Sukma yang akan memandu kalian dalam melakukan penelitian di desa ini. Aku juga udah mempersiapkan tempat tinggal buat kalian semua." Gadis itu memiliki paras cantik dengan dagu yang lancip dan hidung mancung. Rambutnya pun lurus panjang, tubuhnya ramping saat mengenakan rok selutut dan baju pendek yang terkancing. Sarah pun mengulurkan tangan untuk menjabat tangan dengan Sukma. "Halo Mbak Sukma, saya Sarah, ketua kelompok yang akan meneliti perkebunan di desa ini." "Jangan panggil Mbak lah, aku seumuran kok sama kalian." Sukma tersenyum. Kemampuan Sarah dalam melihat alam gaib semakin kuat dan dalam. Kali ini ia dapat merasakan sesuatu yang mengganjal pada diri Sukma. Selama tangannya bersentuhan dengan tangan Sukma, mata batin Sarah pun terbuka lebar dan dapat melihat tragedi-tragedi kelam yang pernah Sukma alami di masa silam. Jabatan tangan itu pun terlepas bersamaan dengan penglihatan yang mulai menghilang. "Silakan masuk." Sarah tersentak sesaat ia melihat wujud asli dari rumah tua yang saat ini berada di hadapannya. Rumah yang tampak megah, indah, dan bersih begitu jelas di penglihatan Sarah. Namun rumah itu berubah menjadi rumah tua yang penuh debu dan sarang laba-laba. Bahkan dindingnya terbuat dari lapisan kayu yang sudah lapuk, sehingga Sarah pun mematung di tempat. Sedangkan teman-temannya sudah memasuki rumah tersebut sebagai tempat tinggal mereka selama berada di desa Sesuk. "Sar, ayo, ngapain berdiri di sana terus?" Suara dari Farel telah menggugah lamunan Sarah. Lantas ia pun menghampiri teman-temannya yang sudah berada di dalam rumah itu. "Sebelum kalian melakukan penelitian di desa ini, kalian harus mengikuti peraturan yang ada," ujar Sukma sembari menuangkan air dari kendi yang terbuat dari tanah liat. "Peraturan? Di desa ini masih terikat sama peraturan? Kuno banget." Kritik Jihan membuat Sukma tanpa sengaja menumpahkan air tersebut, lantas tersenyum canggung. Sukma membawa nampan yang berisi beberapa gelas plastik, lalu diletakkan di atas meja kayu yang sudah rimpuh. "Anggap saja ini rumah kalian." Namun Arga justru mengangkat kedua kakinya dan diletakkan di atas meja tersebut, sembari mengamati atap kayu yang dipenuhi sarang laba-laba. "Ternyata masih ada yang lebih buruk dari rumah aku ya. Gimana bisa aku anggap rumah ini kayak rumah aku sendiri?" "Ya namanya juga rumah di desa.
Pasti nggak ada yang bagus, rata-rata penduduknya itu orang miskin. Jadi maklum kalau rumahnya kayak gubuk atau kandang sapi. Bala Sukma tersinggung. Maaf Sukma, apa rumahnya nggak pernah ditempati? Dulu ada yang menempati, kepala desa. Namanya Pak Bondo. Terus dia pindah sama keluarganya ke kota. Jadi rumah ini kosong sekitar 5 tahunan. Tapi aku sama penduduk di sini sering kok bersihin rumahnya. Cuma memang rumah ini udah tua, jadi kelihatan kotor. Kita boleh tahu kenapa penghuni rumah itu pindah? Kalau itu, saya sendiri juga kurang paham. Gea yang berdiri di dekat jendela mulai membuka suara. Dari tadi aku nggak lihat ada penduduk di sekitar desa. Apa rumah mereka jauh dari sini? Malam yang gelap membuat Gea langsung berpindah tempat dan menjauh dari jendela kayu itu. Itu karena rumah penduduk di sini berjarak cukup jauh dan penduduk desa sangat takut saat keluar malam hari. Tapi kenapa? Tanya Sarah curiga. Selama kalian ada di desa ini, jangan ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam ya, kata Sukma. Tunggu, memangnya kenapa? Potong Jihan mendekat. Karena di sekitar desa ini masih ada binatang buas yang berkeliaran setiap malam, apalagi kawasan hutan terlarang. Di sana tempat binatang liar dan buas, jadi penduduk di desa ini takut digondol atau dimangsa. Serem juga ya. Kalian semua juga nggak ada yang boleh menyalakan templok di malam hari. Jadi kalian cuma bisa nyalakan lilin sebagai penerangan di dalam rumah ini. Konyol banget sih peraturannya. Udah nggak boleh keluar malam, terus nggak boleh ada lampu. Iya, kita ini hidup di tahun 2012. Semuanya udah serba modern dan canggih. Udah ada listrik sama lampu. Tapi kenapa masih pakai templok sama lilin? Sebaiknya kita dengarkan perkataan Sukma dan patuhi peraturan di desa ini, supaya KKN kita bisa berjalan dengan lancar. Sarah pun buka suara. Terakhir, kalian semua nggak boleh mandi malam dan buang air sembarangan. Kalian bisa lihat sendiri. Tepat di samping rumah ini ada danau kecil. Penduduk desa percaya bahwa air di danau itu suci. Jadi jangan ada yang mencemari air danau dengan membuang air sembarangan di sana. Dan kalian nggak boleh mandi di malam hari. Karena setelah matahari terbenam, para serigala mulai turun dari atas bukit untuk mencari mangsa. Indera penciuman serigala lebih tajam daripada manusia. Jadi kalian semua jangan pernah mengundang serigala untuk datang. Dengan menyegarkan tubuh di malam hari, serigala bisa langsung mencium aroma tubuh kalian saat terkena air. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Sukma beranjak pergi dengan langkah kaki yang gusar. Malam semakin terasa hening dan sunyi. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu mulai mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan penelitian besok pagi. Sarah sudah lebih dulu membuka laptopnya untuk kembali membuat proposal kegiatan selama di desa tersebut. Namun tiba-tiba suara jeritan terdengar dari arah belakang rumah. Sontak mereka langsung menatap satu sama lain. Tetapi Sarah tidak menangkap keberadaan Gea di antara mereka. Kak Gea, mana? Tanyanya membuat mereka bergegas mengarah ke sumber suara itu. Pintu kamar mandi terbuka, menampakkan Gea yang berlari keluar dari sana, hanya dengan menggunakan handuk untuk menutupi sekujur tubuhnya. Loh, kenapa Gea? Pertanyaan kandid dibalas oleh hembusan nafas Gea yang terengah. Kak Gea tenang dulu ya, kita semua ada di sini, jadi jangan takut. Tadi aku lihat darah di dalam kendi itu. Terus aku juga lihat gayungnya berubah jadi tengkorak manusia. Pandangan mereka semua terarah pada kendi besar serta gayung yang ditunjuk oleh Gea. Lantas Arka pun langsung memeriksa, mengambil gayung yang tergeletak di lantai kamar mandi. Mana tengkorak manusia?
Ini gayung yang terbuat dari tempurung kelapa, Kak Gia. Mungkin kakak salah lihat. Ini juga air biasa, bukan darah. Gia, lagian kita udah dikasih tahu sama Sukma, jangan mandi di malam hari. Tapi kenapa kamu tetap mandi? Ini kan akibatnya jadi halu. Aku gak halu. Tadi itu beneran, ada darah dan tengkorak manusia. Lagian kamu kenapa sih mandi? Bukannya Sukma udah bilang kalau kita nggak boleh mandi malam-malam di desa ini. Ya udah, lebih baik kita semua masuk ke kamar masing-masing dan tidur, supaya besok pagi kita bisa langsung melakukan penelitian. Ujar Sarah mendapat anggukan dari mereka. Saat mereka semua memilih untuk masuk ke kamar dan menyelesaikan tugas membuat proposal di pagi hari, Sarah justru mendapat penglihatan. Tanpa sengaja, ia menangkap sosok-sosok makhluk berjubah putih dengan pola mata merah berada di luar rumah. Jadi, ini alasannya dia nggak bisa ikut sama aku ke desa ini. Ucap Sarah menutup jendela kayu di ruang depan yang terbuka karena angin. Lantas ia melangkah pelan menuju kamarnya. Pagi harinya, suasana desa itu tampak berubah, tidak seperti malam hari yang begitu sunyi senyap. Bahkan tidak terlihat satupun penduduk yang berkeliaran di sekitar desa. Hanya remang-remang dari sinar bulan yang menerangi desa kala malam. Namun kini sudah tergantikan oleh sinar mentari untuk menerangi desa ini. Kegiatan para penduduk desa pun tidak terlalu padat, sebab kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani, sehingga mereka hanya bercocok tanam dan menjaga perkebunan. Gia, cepetan dong, kita semua belum mandi, jadi gantian. Sabar Candy, semalam aku kan gak jadi mandi, jadi pagi ini aku harus lama mandinya, biar nanti gak gerah. Timpal Gia dari dalam kamar mandi. Sementara itu Sarah dan Jihan memilih untuk menunggu di dekat danau, sedangkan para laki-laki berada di dalam rumah. Sebelum membersihkan diri, mereka lebih dulu mempersiapkan perlengkapan untuk penelitian hari ini. Namun lagi-lagi Sarah mendapat penglihatan, menangkap sosok makhluk berjubah putih berwarna hitam seperti hangus terbakar, dan bola matanya yang merah. Di balik semak-semak belukar, sosok-sosok itu tampak sedang memperhatikan Jihan dari kejauhan. Jihan, kita tunggu di dalam aja yuk, karena di sini mulai dingin. Ajak Sarah saat menangkap pakaian Jihan yang cukup mini. Hanya celana pendek sepaha dan juga tank top berwarna hitam yang sangat membentuk tubuh bagian atasnya. Kenapa sih Sar? Kamu takut kalau tiba-tiba ada macan yang datang dari hutan sebelah? Sarah langsung meraih tangan Jihan dan menariknya masuk ke rumah. Jihan, kamu gak bawa pakaian lain apa? Aku cuma bawa pakaian ini. Lagian aku juga udah biasa pakai baju kayak gini kalau di rumah. Ya itu kan kalau di rumah Jihan. Tapi sekarang kamu gak lagi di rumah. Jadi harusnya kamu bawa pakaian yang sedikit menutupi auratmu. Atau kalau enggak kamu pakai baju aku aja lah. Kebetulan aku bawa baju cukup banyak. Saat mereka mulai mendalami kegiatan bercocok tanam dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, teriakan histeris kembali terdengar. Kali ini bersumber dari Arka yang sudah berhasil mencabut singkong dari dalam tanah. Namun Arka merasa ketakutan dengan tangan yang gemetar hebat. Nafasnya pun terengah-engah, begitu juga sorot mata yang terus menangkap telapak tangannya yang penuh tanah. Ada apa Arka? Darah, ada darah. Seru Arka membuat Sarah menatap telapak tangan Arka yang bergetar secara terus-menerus. Mana ada darah? Arka, kamu kenapa? Gumpalan daging yang penuh darah. Ini darah. Jerit Arka lantas berlari pergi, meninggalkan perkebunan itu. Arka, tunggu! Jantung Sarah serasa sesak, nafasnya mulai pendek, dan kelopak mata pun terpejam. Sar,
kamu baik-baik aja kan? Tanya Rama khawatir. Lalu pertanyaan dari Farel membuat Sarah membuka mata. Arka kenapa? Dia lihat darah juga. Gia di mana? Di waktu yang bersamaan, Candy baru menyadari jika Gia tidak ada di sebelahnya. Kak Gia, kita harus cari Kak Gia. Perintah Sarah membuat mereka semua beranjak pergi. Kepergian mereka membuat petani yang ada di sana langsung menyeringai, senyuman lebar, sambil meletakkan celurit pada bahu kirinya dan melepas topi caping yang sedari tadi ia gunakan. Gia! Teriak Candy disusul dengan Sarah dan Farah yang berteriak. Rama, aku takut. Jihan terus menggenggam lengan tangan Rama. Kalau kamu takut, kamu balik rumah aja. Tunggu di sana sama Arga dan Arga, biar aku cari Kak Gia sendiri. Gak mau, kamu ikut aku balik ke rumah. Ayo Rama. Biar Sarah, Kak Candy sama Kak Farel yang cari Kak Gia. Rengeknya, Rama tidak bisa menolak permintaan Jihan untuk kembali ke rumah itu. Itu Gia apa bukan? Tanya Candy pelan, membuat Sarah langsung berlari menghampirinya bersama dengan Candy. Langkah Sarah dan Candy pun terhenti saat sosok perempuan membelakangi mereka berdua. Postur tubuh perempuan itu menyerupai Gia. Tetapi saat Sarah memanggil sebuah nama, tidak terdengar sautan dari pemilik nama itu. Bahkan dia tetap berdiri tegak menghadap ke arah gerbang, yang dimana tertulis kawasan hutan larangan. Gia. Panggilan itu terus dilontarkan oleh Candy, tapi tidak terdengar balasan apapun darinya. Hingga langkah Candy dan Sarah perlahan mulai mendekat. Sarah memberanikan diri untuk menyentuh kedua bahu perempuan yang masih berdiri tegak membelakanginya. Lantas membalikkan posisi tubuh itu supaya berhadapan dengan Sarah dan juga Candy. Gia! Jerit Candy menutup mulutnya menggunakan kedua tangan. Kak Gia! Lirih Sarah membelalak saat mendapati wajah Gia yang sangat pucat dan pupil matanya tampak keruh. Begitu juga dengan bibirnya yang membiru dengan tubuh kaku dan dingin. Gia, kamu kenapa? Kayaknya Kak Gia kerasukan, Kak. Tutur Sarah serius, semakin menambah kecemasan Candy. Kalau gitu cepat bawa Gia ke rumah, terus kita cari tahu gimana caranya buat nyembuhin Gia. Ujar Candy menopang tubuh Gia dengan cara menyampirkan tangan kanan Gia pada kedua bahunya. Lalu berjalan pelan meninggalkan area hutan itu. Namun saat Sarah akan meraih tangan Gia, ia justru tersungkur ke tanah. Kedua telapak tangannya menyentuh tanah tersebut untuk melihat sesuatu dengan kedua mata yang terpejam. Sepasang kaki Sarah menapak di atas karpet merah. Tubuhnya berdiri tegak menghadap ke sebuah altar yang berada di kejauhan. Pandangan Sarah menyisir ke segala arah, menangkap kursi-kursi kayu di sisinya. Kaca jendela yang berukuran besar, berlapis emas, mengkilat telah mempercantik altar yang menjadi tempat pendeta untuk mempersatukan sepasang kekasih dan ikatan pernikahan. Namun di sana tampak sepi, tidak ada seorang pun yang berada di bangunan megah itu. Bola mata Sarah berputar ke atas, melihat betapa tingginya atap bangunan. Lalu angin bertiup sangat kencang, semerbak aroma busuk telah menusuk rongga hidung Sarah. Bau yang menyengat semakin mendekat bersama dengan hembusan angin yang mulai kuat. Bayangan hitam besar yang menyerupai sesosok laki-laki tinggi dan gagah membuat Sarah penasaran untuk mengikuti arah perginya bayangan itu. Sarah melangkah dengan cukup hati-hati, menyusuri karpet merah yang membentang panjang di setiap ubin kayu. Tidak ada keraguan di benak Sarah saat ia harus berjalan pelan di sepanjang lorong dan hanya sumbu api dari templok kecil di setiap pilar
yang menerangi beberapa ruangan di sekitarnya. Kemana bayangan tadi? Kenapa hilang? Tidak ada pintu di setiap ruangan yang ada di bangunan itu. Hanya lorong panjang dan gelap sebagai tempat persembunyian ruangan-ruangan di sana. Namun ada satu ruangan yang berada di samping kiri Sarah telah menarik perhatiannya. Sebuah ruangan dengan jeruji besi yang membentuk masing-masing tempat selayaknya penjara bawah tanah, yang dimana ruangan itu hanya diperuntukkan bagi tahanan dengan kasus pidana yang berat. Kini pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab sesuatu yang Sarah lihat dengan mata terbuka lebar sudah memberikan jawaban bahwa manusia yang berada di dalam ruangan yang berbentuk seperti sel penjara itu sedang melakukan hubungan badan dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Sarah menggelengkan kepala pelan, lalu mengatupkan mata perlahan sembari kedua tangan yang menutup wajahnya. Nafas Sarah tersengal. Ia menjauhkan kedua tangan yang menutupi wajahnya, kemudian berdiri dari posisinya yang masih tersungkur di tanah. Lalu tiba-tiba Sukma berada tepat di hadapan Sarah dengan wajah yang hampir tertutup oleh rambut panjangnya yang lurus. "Kamu kenapa ada di sini?" tanya Sukma menatap tajam bola mata Sarah yang membulat. "Sukma, tadi aku sama Kak Candy lagi..." Sarah mematung saat tidak menemukan keberadaan Candy maupun Gia di sekitarnya. "Kak Candy," panggil Sarah memutar tubuhnya, tetap tidak melihat mereka berdua ada di sana. "Di sini nggak ada siapa-siapa selain kamu," ucap Sukma datar dengan ekspresi dingin. Lalu ia berbalik dan melangkah pergi. "Tadi ini tempat apa ya? Kenapa mereka melakukan hal menjijikan itu? Tapi tempat itu kayak gereja. Ah, nggak mungkin ada gereja di tengah hutan." "Sukma, tunggu. Kenapa kamu tiba-tiba bisa ada di sini?" Sukma menghentikan langkahnya mendadak, membuat Sarah akhirnya bisa mensejajarkan diri di dekat Sukma. "Aku harus pulang, Sarah. Sekarang kamu juga harus kembali ke rumah, karena teman-teman kamu lagi membutuhkan bantuanmu." "Mereka kenapa?" tanya Sarah bingung. Tetapi Sukma justru pergi begitu saja dengan langkah cepat memasuki perkebunan yang menjadi tempat penelitian. Sarah membuang nafas panjang melihat punggung Sukma yang mulai menghilang karena pepohonan lebat di sekitarnya. Lalu rintik air hujan tiba-tiba turun tanpa pertanda, sehingga Sarah pun berlari untuk segera sampai di rumah penginapan. Dengan kedua tangan yang menutupi atas kepala dan sepatu yang mulai berubah warna menjadi coklat karena air hujan telah membasahi tanah dan banyak air yang tergenang. Pintu rumah itu terbuka, menampakkan kondisi Gia yang masih belum membaik. "Sarah, kamu dari mana aja? Aku khawatir," ujar Rama langsung mendekati Sarah. "Gak usah lebay deh, Ram. Sarah itu udah dewasa, jadi dia gak mungkin kenapa-napa," timpal Jihan cemburu. Sarah tak menghiraukan mereka berdua. Ia menghampiri kedua seniornya yang duduk di sofa ruang itu. "Kak, gimana kondisi Kak Gia?" "Dia belum sadar, Sar. Sekarang kita harus gimana?" "Kita tunda penelitian hari ini. Semoga besok Gia udah sadarkan diri," ucap Farel. "Lagi pula di luar juga hujan. Cuaca hari ini aja nggak mendukung kita buat melakukan penelitian, apalagi perut yang dari tadi keroncongan." Pukul 12 siang, tetapi suasana di desa itu justru tampak seperti malam. Gumpalan awan gelap dan langit yang hitam pekat. Cuaca mendung ditambah gemuruh petir dan hujan deras semakin membangkitkan hawa dingin, sekaligus mengundang penghuni perut yang mulai kelaparan. Sehingga keempat mahasiswa terpaksa memasak mie instan sebagai menu makan siang. Setelah sarapan pagi hanya menikmati singkong rebus, sekarang pun mereka juga harus memakan mie kuah sebagai penggajal perut. Sementara itu Candy tetap menemani Gia
yang sudah bisa menutup kedua matanya dan tidak sadarkan diri. Namun Sarah memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia meletakkan koper di atas ranjang dan mengambil sesuatu dari sana. Kedua tangan Sarah menggenggam kuat salib yang ia bawa. Berkali-kali ia menghembuskan nafas ringan dengan perasaan berkecamuk untuk memasang salib tersebut. Di dinding kamar rumah penginapan, hingga suara panggilan dari arah belakang membuatnya terkejut dan berbalik. "Rama, ada apa?" Rama mendekat dengan sorot mata yang sedari tadi tertuju pada salib di tangan Sarah. "Aku cuma mau memastikan kondisi kamu aja. Soalnya tadi kamu balik ke rumah ini sendirian." "Aku gak apa-apa kok, Ram. Maaf ya, udah buat kamu khawatir." Rama mengangguk pelan. Lalu Sarah berjalan ke arah dinding rumah yang berasal dari kayu dan tampak berdebu. Ketika Sarah berhasil menemukan paku yang masih tertancap pada dinding itu, ia pun langsung memasang salib di tangannya supaya dapat tergantung di sana. "Kamu kenapa pasang itu?" tanya Rama yang sudah berada di belakang Sarah. "Aku cuma mau menjalankan perintah dari Papa, Ram. Sebelum aku ke desa ini, Papa menitipkan salib ini ke aku supaya aku bisa berlindung dan mengingat Tuhan dimanapun aku berada." "Itu alasannya?" tanya Rama seolah-olah tidak percaya. "Aku baru aja dapat penglihatan tentang desa ini, Ram. Tapi aku belum tahu pasti sesuatu yang aku lihat itu berhubungan sama desa ini atau enggak. Makanya aku coba pasang salib di kamar ini supaya Tuhan bisa melindungi kita selama melakukan KKN di sini. Kalau memang nanti terjadi apa-apa sama kita, kamu harus janji ya, Sar. Jangan pernah ninggalin aku dan jangan pernah pergi sendirian." Sarah mengangguk mendengar perkataan Rama yang terdengar sangat mengkhawatirkan. "Ara ikut sama kamu." Sarah menatap penuh bola mata Rama supaya pandangan itu sejajar. "Kenapa tiba-tiba tanya Ara?" "Karena cuma Ara yang bisa melindungi kamu, Sar. Rama, kita memang hidup berdampingan sama mereka. Tapi bukan berarti kita harus percaya sama kekuatan gaib. Justru kita harus percaya sama Tuhan yang udah menciptakan kita, bukan sama mereka yang tak kasat mata." "Iya, aku paham. Aku juga percaya sama Allah. Tapi bukannya keberadaan Ara itu penting di hidup kamu. Karena Ara kamu bisa mengusir arwah meminta tumbal di kampus dulu kan? Dan karena Ara juga kamu masih ada di hadapanku." "Iya, Ara memang udah banyak membantu aku selama ini. Tapi buat sekarang Ara gak bisa membantu aku, Ram. Sekalipun nantinya aku dalam masalah di desa ini." "Kenapa?" "Ara sebenarnya udah ngelarang aku buat ke desa ini. Tapi aku juga gak bisa menolak penelitian di sini kan. Kalian semua udah susah payah mendapatkan persetujuan di desa ini. Dan cuma desa ini yang menerima kedatangan kita. Jadi karena itu aku tetap melakukan KKN bersama kalian. Dan energi di desa ini memang dominan negatif, Ram. Ara bukannya gak mau ikut aku. Dia cuma takut energi negatif yang ada di sini menyerang energi positif yang Ara miliki. Karena kedua energi yang bertentangan itu bisa membuat badan aku sakit. Ara gak mau aku sakit, jadi dia lebih memilih buat gak ikut." "Terus sekarang Ara ada di mana?" "Ara tinggal di dalam boneka Barbie punya aku, Ram. Karena itu udah jadi rumahnya sejak awal." Jawab Sarah tersenyum, sehingga Rama pun ikut membalasnya dengan senyuman. Namun seketika, suasana hangat itu berubah menjadi menegangkan. Saat teriakan terdengar dari arah ruang depan, dan mereka yang sedang menikmati mie instan pun mulai panik. "Kak Gia, kamu kenapa?" teriak Farel mendekat. Pandangan Sarah dan Rama membulat penuh. Mereka berdua langsung keluar dari kamar dengan langkah cepat menuju ke ruang depan. "Kak Gia?" Lirik Sarah memandang Gia yang kembali kerasukan. Bola mata Gia seperti akan keluar
dengan pupil mata yang berwarna keruh dan bibir membiru, wajah pucat dan juga tubuh kaku. Gea terus mengerang, lalu nafasnya terdengar cepat. Mereka semua panik saat seluruh tubuh Gea berubah memerah dan menonjolkan otot-ototnya. Lalu sebuah tulisan tertangkap oleh mereka di lengan tangan Gea dengan satu kata, yaitu Satan. Aku pendosa, aku seorang pendosa, aku pantas mati, seru Gea berkali-kali dengan suara yang serak dan berat. Kak Gea, tolong sadar. Rengek Jihan di samping Gea, begitu pula Candy yang berusaha untuk menyadarkan Gea dengan cara mencipratkan air putih di wajahnya. Lantas Rama masuk ke kamar, mengambil tasbih dan kembali ke ruang depan. Lengan tangan Gea disentuh oleh Rama sembari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga membuat Gea mengerang dan berteriak kesakitan. Mereka semua panik. Candy pun mulai menghentikan caranya untuk membuat Gea sadar dan mengangkat kedua tangan supaya dapat mendoakan Gea dari pengaruh makhluk gaib yang merasuki tubuhnya itu. Sementara Sarah dibuat tersentak ke belakang dengan kedua mata yang terbejam kuat, kemudian kembali membuka mata dengan penglihatan yang menyeramkan. Sesosok makhluk berjubah hitam, bermata merah dan berbulu telah keluar dari tubuh Gea. Makhluk tersebut berjalan melewati Sarah begitu saja, lalu mengakibatkan pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Bayangan hitam pekat yang penuh ada di penglihatan Sarah, berada di belakang sosok makhluk berjubah itu. Pintu rumah tertutup begitu kencang, membuat mereka semua semakin ketakutan. Pintunya Jihan menempel di belakang Rama, sedangkan Arka dan Arga saling berpelukan saat pintu itu tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Hujan yang semakin deras membuat pepohonan lebat di desa itu mengeluarkan bunyi, sebab rintik air yang terbawa oleh hembusan angin kencang. Kak Gea, kepala aku pusing banget. Keluh Gea menangkup kepalanya yang terasa berat. Kamu udah gak apa-apa kan? Tanya Candy dengan raut takut melihat tubuh Gea yang kembali normal seperti semula. Memangnya aku kenapa? Kamu tadi kerasukan, serem banget tahu Kak. Tapi aku gak inget apa-apa, cuma badan aku sakit-sakit semua. Kak Gea, sebaiknya istirahat aja ya di kamar. Gea pun langsung beranjak ke kamar ditemani Candy. Sar, Ram, kalian berdua belum makan kan? Masih ada mie instan di meja makan, jadi cepat dimakan sebelum dingin, suruh Farel setelah ia memasuki kamarnya. Rama mengangguk lalu berdiri sembari mengajak Sarah untuk memakan mie instan berdua. Namun Jihan justru menjauhkan keduanya dengan cara merengek kelaparan, padahal Jihan sudah menghabiskan semangkok mie instan. Yaudah, makan aja punya aku Han, kata Sarah enteng. Sarah, tapi kamu kan belum makan apa-apa dari tadi pagi. Perut kamu cuma isi singkong rebus, mana kenyang, ujar Rama. Aku belum lapar kok Ram, nanti aku bisa masak mie sendiri. Lagian aku juga bawa cemilan banyak. Perkataan Sarah membuat Arka dan Arga berjingkrak riang, sehingga mereka berdua langsung mengikuti Sarah ke kamar supaya bisa mendapatkan makanan ringan yang dibawanya. Sedangkan Rama terpaksa menikmati mie instan bersama Jihan di meja makan. Hari sudah menjelang petang. Sukma tiba-tiba datang ke rumah penginapan itu dengan membawa beberapa makanan berat untuk mereka di sana. Kenapa nggak dari tadi pagi kasih makanan ke kita? Jadi kita kan nggak perlu makan singkong sama mie instan. Rutuk Arka sembari melahap nasi dan daging. Kamu harusnya bersyukur, Sukma udah kasih makanan ke kita secara gratis, ujar Farel yang kemudian terduduk di sebelah Arka dan ikut menikmati makanan itu. Disusul mereka yang mulai mengambil posisi duduk
di kursi meja makan yang terbuat dari kayu. Namun tidak dengan Sarah yang justru hanya berdiam diri dan memperhatikan makanan yang dibawa oleh Sukma. "Sar, ayo makan. Kenapa diem aja? Ini enak tahu makanannya." Sarah menelan ludah berkali-kali saat melihat mereka makan dengan begitu lahapnya makanan dari Sukma. Namun entah mengapa kini Sarah sangat meragukan penglihatannya. Energi negatif yang berada di desa itu telah menekan energi positif yang ada di dalam diri Sarah, sehingga ia tidak bisa menahan rasa mual yang menusuk perutnya dan langsung memuntahkannya di kamar mandi. "Sarah, kenapa sih? Nggak tahu apa kita lagi enak-enak makan, jadi nggak nafsu kan?" "Biar aku periksa Sarah dulu." Rama bangkit dari duduknya, tetapi dilarang oleh Sukma. "Aku aja, kamu silakan lanjutkan makannya." Langkah Sukma menuju kamar mandi membuat Sarah langsung berbalik. "Kenapa, Sarah? Makanan apa yang kamu bawa, Sukma? Ini semua daging mentah. Kenapa kamu kasih ke mereka? Kamu mau buat mereka semua keracunan?" Segudang pertanyaan hendak Sarah lontarkan. Namun mendadak Sarah tidak bisa berbicara di hadapan Sukma. Mulutnya sudah terbuka lebar, tetapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tenggorokannya seperti tercekat oleh sesuatu yang mengakibatkan suara Sarah tidak dapat terdengar. "Sarah, sebaiknya kamu ikut makan sama mereka, supaya perut kamu terisi dan gak sakit. Atau mau aku buatkan teh hangat?" Sukma memberikan tawaran dengan nada bicara yang lemah lembut, sembari menangkup kedua bahu Sarah dan mengusapnya pelan. Sarah berusaha untuk kembali berbicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Bola matanya membulat penuh. Seketika menangkap senyuman Sukma yang menyeringai lebar. Lalu Sarah pun menggelengkan kepala cepat, menandakan jika ia menolak tawaran dari Sukma tadi. "Sebelum aku pergi dari sini, aku boleh minta sesuatu ke kamu?" Sarah mengangguk sebab masih sangat susah berbicara. "Tolong jaga teman-teman kamu. Jangan biarkan mereka melanggar peraturan yang ada di desa ini. Karena setiap tempat itu selalu berpenghuni. Jadi jangan pernah berbuat sesuatu yang melanggar peraturan, supaya nggak ada korban." Perkataan Sukma telah membuat bola mata Sarah terasa panas hingga memerah dan mengeluarkan air mata. Bayangan hitam pekat yang Sarah lihat berada di belakang Sukma telah membuatnya yakin bahwa Sukma dan penduduk desa Seso memiliki ikatan dengan iblis. Suara Sarah akhirnya kembali setelah Sukma pergi dari rumah penginapan itu. Nafas Sarah terasa sesak. Ia memundurkan langkah dan mencengkram kendi kayu di belakangnya. Lalu Rama datang untuk memeriksa keadaan Sarah di kamar mandi. "Kamu beneran gak apa-apa?" "Iya Ram, aku baik-baik aja," jawab Sarah lantas berlari memasuki kamarnya. Gak mungkin kalau Sarah gak melihat apa-apa di desa ini. Pasti ada sesuatu yang Sarah sembunyikan. Apa ini ada hubungannya sama Sukma? Rama beranjak dari kamar mandi karena sudah mulai gelap. Rama memasuki kamarnya dengan raut yang masih memancarkan kebingungan. Lantas ia duduk di tepi ranjang dan menengok ke samping. "Kak, udah tidur?" tanya Rama pelan. Kelopak mata Farel yang tadinya tertutup perlahan terbuka, lalu memandang Rama yang duduk di sebelahnya. "Kejadian tadi, aku mulai curiga sama desa ini. Dan Sarah juga kelihatan kayak lagi menyembunyikan sesuatu dari kita," jawabnya dengan posisi rahang tegak ke depan. "Kamu tenang aja, gak usah terlalu dipikirin. Niat kita kesini cuma buat KKN, dan secepatnya kita harus menyelesaikan tugas penelitian, supaya kita bisa langsung meninggalkan desa ini. Gak akan terjadi apa-apa sama kita selama kita mematuhi peraturan di desa ini." Rama mengangguk lalu merebahkan diri di atas ranjang.
sebab hari sudah semakin malam. Makanan pagi ini lumayan membuat perut kenyang ya. Namun sedari tadi Sarah justru hanya melihat makanan di piringnya saja dan enggan untuk memasukkan 1 sendok pun pada mulutnya. Kalau memang penglihatanku benar tentang makanan ini, tapi kenapa mereka semua nggak bereaksi apa-apa? Mereka kelihatan baik-baik aja setelah memakan semua makanan pemberian dari Sukma. Padahal makanan yang mereka makan nggak seperti yang mereka lihat. Batin Sarah meletakkan sendok pada piring, lalu beranjak ke kamarnya. Sebuah tas kecil yang tergeletak di atas meja dibuka oleh Sarah pelan-pelan. Ia mengambil kalung berliontin jenglot miliknya yang diberikan oleh Ciu Chang Hai dulu. Ara, aku berharap penglihatan aku selama di desa ini salah. Aku nggak mau mengorbankan teman-teman hanya karena tugas penelitian ini. Kalung berliontin jenglot itu bersinar sesaat, sehingga Sarah pun mengulas senyum dan langsung mengalungkannya pada leher. Aku tahu, kamu pasti selalu ada setiap kali aku kesusahan. Lanjutnya mengusap liontin itu, seraya berbalik badan. Teman-teman kamu udah menunggu di perkebunan Sarah, ujar Sukma yang tiba-tiba berdiri tepat di depan Sarah. Tangan Sarah terlepas dari liontin jenglot yang tergantung di lehernya. Bukannya mereka lagi sarapan di meja makan? Tanya Sarah tanpa mendapat balasan apapun. Sukma hanya menyeringai senyuman, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah pelan, diikuti Sarah dari belakang, sebab tidak mempercayai perkataan Sukma barusan. Mereka semua kemana? Sukma, mereka... Sarah kembali dibuat tersentak ketika Sukma tidak terlihat di sekitar rumah, sehingga Sarah bergegas pergi dan menuju ke perkebunan. Tiba di sana ia melihat teman-temannya sedang mengumpulkan hasil panen dari berbagai macam tanaman serta sayuran. Kita juga bisa menanam buah-buahan di kebun ini, Pak, tanya Gia tampak ceria, sudah tidak seperti kemarin. Bisa, Neng, silakan ambil bibitnya di gubuk sebelah sana. Setelah itu tanam bibitnya di tanah gembur yang masih kosong. Sarah tersenyum lebar melihat kekompakan mereka semua selama di perkebunan. Namun ketika Sarah akan melangkah menghampiri mereka di sana, tiba-tiba suara kicau dari burung gagak mengundang sorot mata Sarah untuk memandangnya. Sepasang kaki Sarah berdiri tepat pada perbatasan kawasan hutan terlarang, yang dimana kawasan tersebut selalu tampak sepi dan menyeramkan. Pintu gerbang besi yang berukuran kecil bahkan sudah terlihat berkarat dan menimbulkan aroma besi yang menyengat. Burung gagak. Mendadak Sarah berpikiran buruk tentang sekelompok burung gagak hitam yang berterbangan memasuki kawasan hutan terlarang. Aku jadi semakin penasaran, ujar Sarah mulai melangkahkan kaki pelan mendekati gerbang kawasan hutan terlarang. Dengan sangat terpaksa, Sarah harus menyentuh gagang berkarat itu untuk mendapat penglihatan. Dalam sekejap pandangan Sarah gelap. Selintas ia menangkap beberapa kejadian mengerikan. Hanya dalam jangka waktu cepat, penglihatan itu membawanya masuk kembali ke bangunan megah yang terletak di kawasan hutan terlarang. Tetapi tampak sepi dan sunyi. Hingga beberapa saat kemudian, sekelompok makhluk berjubah putih datang beramai-ramai. Dengan templok tua yang menyala di tangan mereka masing-masing. Lalu langkah Sarah begitu cepat mengikuti para kelompok makhluk berjubah putih yang keluar dari kawasan hutan terlarang pada malam hari. Pandangan Sarah berubah gelap, suasana menjadi hitam pekat tanpa ada sedikit pun cahaya dari lampu maupun sinar bulan. Tuhan Maha Keji, Satan yang utama. Seruan itu dapat Sarah dengar meskipun samar-samar, hingga pandangannya kembali menangkap cahaya dari templok yang dibawa oleh sekelompok makhluk berjubah putih itu. Mereka semua tidak mengetahui keberadaan Sarah, sebab saat ini Sarah sedang berada di dimensi lain.
penglihatan mata batin. Astaga, lirik Sarah menutup mulutnya yang hampir menganga. Pada saat itu, ia melihat seorang wanita diseret paksa oleh 2 orang dari mereka dengan kondisi perutnya yang tampak seperti mengandung. Sekelompok makhluk berjubah putih itu berjalan ke arah kawasan hutan terlarang, diiringi seruan yang membuat telinga Sarah panas. Kemudian wanita itu mulai memberontak saat akan memasuki kawasan hutan terlarang. Setelah mereka menusukkan sebuah tongkat kayu dengan ujungnya yang runcing pada bagian dada wanita itu, dia sempat menjerit kesakitan sebelum akhirnya tidak sadarkan diri dan digendong oleh beberapa dari mereka. Jangan pernah masuk ke sana. Suara tegas itu membangunkan kelopak mata yang tadinya terpejam kuat. Sarah tersentak ke belakang saat ia menangkap bercak darah pada gerbang yang dipegangnya. Lalu ia berbalik saat sebuah tangan keriput dengan jari-jari pendek penuh tanah menyentuh bahu kanannya. Cepat pergi dari sini dan tinggalkan desa ini. Serunya semakin mengeluarkan bola mata yang keseluruhannya berwarna putih keruh. Kakek siapa? Tanya Sarah penuh ragu. Pergi dari sini atau kamu akan celaka. Tapi ada apa sama kawasan hutan terlarang? Dan kenapa kakek? Sarah menggantungkan perkataannya saat Rama datang menghampiri. Kenapa, Sar? Kakek ini melarang aku buat ada di sekitar kawasan hutan terlarang, Ram. Katanya kalau aku ada di sini, aku bakalan celaka. Ujar Sarah membuat kening Rama berkerut. Kakek yang mana, Sar? Ini kakek yang ada di depanku, Rama. Tunjuk Sarah jelas-jelas dapat memandang sosok pria tua yang masih berdiri tegak di hadapannya. Walaupun kedua bola mata pria tua itu tampak putih dan sepertinya tidak bisa untuk melihat atau buta. Aku gak lihat apa-apa, apalagi kakek yang kamu maksud itu, Sar. Kamu beneran gak lihat? Berarti kakek tadi bukan manusia. Mungkin. Lagian kamu ngapain sih ada di sini? Kenapa gak ikut gabung sama mereka buat melakukan penelitian? Ram, kamu percaya kan sama kemampuan aku? Sebenarnya desa Seso ini. Sarah merasa ragu. Ia menghentikan perkataannya. Kamu bisa cerita semuanya ke aku, Sarah. Namun tatapan lekat dari bola mata Rama membuat Sarah menghela nafas panjang sebelum akhirnya menceritakan satu persatu penglihatan yang ia dapat setelah berada di desa tersebut. Rama hanya diam untuk mendengarkan Sarah bercerita sampai selesai. Harus hari ini, Sar. Iya, Ram, kita nggak boleh menunda lagi. Semakin cepat aku tahu kebenaran tentang desa ini, semakin cepat juga kita pergi dari sini. Tapi aku takut kalau itu justru membahayakan kita semua, Sar. Rama, kalau kita terlalu lama tinggal di desa ini dan kita terus-terusan diteror gimana? Aku tahu ini mungkin akan berakibat buruk buat kita, tapi aku harus tahu sesuatu yang ada di dalam kawasan hutan terlarang ini, Ram. Rama menangkup kedua bahu Sarah. Penelitian kita belum selesai, Sar. Apa enggak sebaiknya kita tunggu penelitian kita selesai dulu, baru kita masuk ke kawasan hutan terlarang untuk mencari tahu semuanya? Enggak bisa. Kalau kamu takut, enggak usah bantu aku. Lagi pula aku bisa masuk ke kawasan hutan terlarang itu sendiri. Jadi aku enggak perlu bantuan dari kamu. Lanjutnya merajuk. Jangan, Sarah. Aku nggak mau kamu ke sana sendirian. Jadi aku akan ikut sama kamu. Kata Rama berhasil membujuk Sarah supaya dapat tersenyum kembali. Setelah Sarah menceritakan semua penglihatannya pada Rama, mereka berdua pun memutuskan untuk memasuki kawasan hutan terlarang. Meskipun sesosok pria tua sudah mengingatkan Sarah untuk tidak berada di sekitar kawasan tersebut,
apalagi memasukinya. Namun Sarah tetap angkuh dan penasaran dengan sesuatu yang terdapat di dalam kawasan hutan terlarang. Sarah membuka gerbang besi itu, lalu Rama menggenggam tangan Sarah saat memasuki kawasan hutan terlarang. Kicau burung gagak semakin terdengar jelas. Bahkan beberapa burung gagak tampak bertengger pada pepohonan lebat. Jalan yang ditapaki oleh sepasang kaki Sarah dan Rama penuh dengan bebatuan tajam dan juga rerumputan liar. Langkah kaki Rama berhenti. Ia menarik Sarah ke belakang supaya bersejajar dengannya, sebab Sarah yang berjalan lebih dulu dari Rama. "Kenapa, Ram? Ini tempat apa?" Rama balik bertanya ketika ia menangkap sebuah bangunan megah yang tertutup oleh pohon beringin. Hingga Sarah pun langsung memutar kepalanya kembali ke depan. Gereja satanik. Sarah mematung di tempat, bola matanya membulat setelah membaca tulisan yang terukir pada kayu di atas bangunan itu. "Apa maksud dari satanik, Sar?" "Gereja setan, Ram." Lirik Sarah yang kali ini berhasil mengangkat seluruh bulu kuduk Rama. Hanya dengan perkataannya yang terdengar kecil. "Kayaknya kita nggak harus masuk ke sana. Jadi lebih baik kita balik aja ke perkebunan." "Enggak, kita udah sampai di sini. Jadi kita harus masuk ke dalam. Entah apa yang akan terjadi nanti. Kita berdua harus tetap bersama." Ucap Sarah mengartikan penolakan dari usulan yang Rama berikan. "Ayo," ajak Rama berjalan lebih dulu di depan Sarah sambil menggenggam tangannya erat-erat. Rama membuka pintu kayu yang sangat tinggi dan lebar membentang. Lantas Sarah pun bertanya, "Kamu gak takut, Ram?" "Sedikit, Sarah, di sini banyak kamar." Kemudian Rama pun membuka salah satu kamar yang ada di sana dan memasukinya dengan langkah hati-hati. Begitupun dengan Sarah yang tertarik untuk memasuki kamar yang terletak paling ujung. "Kenapa dadaku sesak?" Sarah menekan dadanya dan mencoba untuk mengatur nafas yang tersengal. Dengan nafas yang tak teratur, Sarah tetap membuka pintu kamar itu. Bulir-bulir keringat dingin mulai berjatuhan dari kening Sarah. Lalu bola matanya membulat penuh. "Ini semua manusia?" tanya Sarah memandang bingung kain-kain putih yang menutup banyaknya manusia yang terduduk pada kursi-kursi panjang yang terbuat dari kayu. Sarah merasakan hawa dingin, dadanya semakin sesak, seperti sedang ditekan oleh sesuatu. Pandangan Sarah tertuju pada banyaknya manusia yang memang ditutup oleh kain putih dan terduduk di atas kursi kayu. Namun manusia itu sudah menjadi jasad dan tidak lagi utuh, hanya meninggalkan tengkorak sekaligus sisa-sisa kulit yang tampak seperti terbakar. Sarah terus melangkah ke belakang hingga sudut kakinya menabrak sebuah rak buku yang sudah tampak tua sekali, bahkan penuh debu dan sarang laba-laba. Sebuah buku terjatuh pada ubin kayu, membuat Sarah langsung mengambilnya dan meletakkannya di meja. "Ini kayak Alkitab, tapi kenapa bentuk dan isinya berubah? Kenapa buku ini berisi tentang penghinaan Tuhan? Alkitab dibuat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghujat Tuhan. Aturan apa ini? Siapa yang buat buku kayak gini?" Ujar Sarah merobek satu persatu lembar yang terdapat di buku tersebut. Aroma busuk menyengat tajam. Mendadak angin bertiup kencang. Sarah tersentak. Ia menatap sesosok laki-laki bertubuh besar dan berukuran tinggi di hadapannya. Laki-laki itu menggunakan jubah berwarna hitam dan tubuhnya diselimuti oleh kepulan asap yang membawa aroma busuk. Bola mata merah, mulut yang menyeringai lebar, sehingga menampakkan gigi taring yang panjang. Sekujur tubuhnya terlihat hangus, seperti terbakar di kobaran api yang sangat besar. Sosok itu mendekatkan diri pada Sarah
mencondongkan wajah menyeramkannya tepat di kedua mata Sarah. Sarah terdiam dari tempatnya. Kedua kakinya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Namun pandangan Sarah tidak bisa beralih dari bola mata merah itu. Hingga sebuah tangan berbulu dengan jari-jari dan kuku panjang meraih dagu Sarah. Seketika mulut dari sosok itu terbuka, membuat Sarah memejamkan kedua matanya kuat-kuat. Suara dengusan nafas kasar telah mendinginkan wajah Sarah. Lalu sosok itu pun mengeluarkan beberapa kata dengan suara rendah. Salah satu temanmu akan menjadi permaisuriku. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Bisakah mereka semua keluar dari desa itu? Dan apakah akan ada korban? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.